Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat waktu yang indah ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Tidak menjadi batu sandungan. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Matius 17 ayat 22 sampai 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Saudaraku yang saya kasihi, siapapun yang mengakui dirinya sebagai orang Kristen harus menunjukkan sikap yang dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi semua orang dalam segala bidang kehidupan. Dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini, Yesus menunjukkan sikapnya yang menaati kehendak Bapa serta menaati peraturan hukum agamawi. Para murid sangat sedih ketika Yesus memberitahukan untuk kedua kalinya akan penderitaan kematian dan juga kebangkitannya kelak. Ia akan mengalami kematian oleh tangan manusia demi melakukan kehendak Allah Bapa. Ketika berada di Kapernaum, pemungut bea bait Allah menanyakan tentang bea yang seharusnya dibayarkan setiap tahun oleh orang-orang Yahudi. Peraturan seperti itu diteruskan oleh umat Yahudi hingga pada zaman Yesus. Yesus adalah pemilik bait Allah, dan seharusnya Ia tidak perlu membayar pajak. Namun, supaya tidak menjadi batu sandungan, maka Yesus pun membayar pajak itu dengan cara yang ajaib. Jadi saudaraku yang saya kasihi, apa yang Yesus lakukan menunjukkan ketaatannya terhadap otoritas. Pertama, otoritas Allah. Yesus dengan taat
menyerahkan dirinya mati di tangan orang berdosa. Kedua, otoritas dunia. Yesus tetap taat membayar bea. Ketika ia hadir ke dalam dunia, maka ia juga berada di bawah hukum yang ada di dalam dunia. Dalam hal ini, peraturan agama Yahudi. Yesus mengajarkan bagaimana bersikap taat agar tidak menjadi batu sandungan demi kebaikan semua orang. Hidup kita selalu berada di bawah otoritas, baik di bawah otoritas Allah, manusia, peraturan agama, undang-undang negara, maupun otoritas lainnya. Tuhan Yesus memberikan keteladanan bagi kita tentang bagaimana menaati peraturan yang ada. Sekalipun Yesus sendiri jauh lebih tinggi dari semua hukum agama dan peraturan manusia, sebab Dia adalah Allah. Marilah kita menjadi saksi Kristus dengan menjadi pribadi yang taat, sehingga hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan menjadi teladan dan mencerminkan Kristus di dalam kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar taat dan tunduk kepada otoritas, baik otoritas Allah maupun otoritas di dalam dunia ini. Roh Kudus, tolong kami agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan kami boleh menjadi saksi Kristus. Biarlah nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, saat ini kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti doa ini. Kiranya Engkau melawat mereka satu persatu. Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Mereka yang saat ini sedang sakit, sedang dalam kelemahan tubuh, Engkau menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi. Ada kuasa kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi saat ini bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang kesulitan, kesusahan, mereka yang sedang dalam pergumulan apapun itu, baik pergumulan ekonomi, keuangan, keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Kami mohon Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu. Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau sanggup menolong setiap anak-anak-Mu. Berikanlah kekuatan, kesabaran bagi setiap anak-anak-Mu dalam menjalani setiap proses kehidupan ini. Kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu dan untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Ampunilah segala kesalahan kami di sepanjang hari ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan,
kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.